Halo semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kasih like dan subscribe-nya bagi yang belum, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tapi tenang saja guys, itu semua gratis. Oke, kali ini kita akan membahas cerita lengkap manga Boruto chapter 51. Judul dari manga Boruto chapter 51 ini adalah Sacrifice, atau dalam bahasa Indonesianya pengorbanan. Cover dari manga Boruto chapter 51 memperlihatkan Boruto yang sedang berada di samping Naruto. Manga Boruto chapter 51 dibuka dengan diperlihatkannya Boruto dan Ishiki yang sedang bertatapan jauh. Ishiki bertanya kepada Boruto bahwa, "Kau bilang aku tidak bisa membunuhmu. Kenapa kau bisa berpikir begitu, Uzumaki Boruto?" Kemudian Boruto menjawab, "Lihat dirimu bertingkah serius, sudah terlihat jelas, Tuan Ishiki." Sasuke yang berada di samping Boruto bingung dan meminta Boruto menjelaskannya. Boruto menjelaskan kalau anggota Kara yang bernama Boro sedang melakukan semacam rencana. Saat melawan Boruto, Kawaki, Sarada, dan Mizuki, Boro mengatakan, "Berkat kau, batas waktu yang mendesak rencana kami mungkin juga telah dicabut. Aku sangat berterima kasih. Aku akan merebutmu kembali bersama Kawaki dan memperlakukanmu dengan baik." Kemudian Sasuke beranggapan kalau rencana yang dimaksud adalah yang melibatkan pohon dewa yang disebutkan Amado. Boruto langsung membalas perkataan Sasuke bahwa itu mungkin saja, dan Ishiki berencana memakaiku untuk itu. Singkatnya, Ishiki tidak bisa membiarkan aku mati. Beralih ke tempat Shikamaru, Amado, dan lainnya, Shikamaru meminta penjelasan dari Amado mengenai apa kaitan Boruto dengan rencana ini. Apakah menanam pohon dewa dan memanen buah cakra? Kemudian Amado menjawab pertanyaan Shikamaru bahwa, seperti yang aku katakan tadi, Jobi adalah bibit yang diperlukan untuk menumbuhkan pohon dewa. Tapi tentunya ini bukan penanaman biasa. Tidak bisa begitu saja menguburnya di tanah dan menambahkan air. Agar Jobi menjadi pohon dewa, ada satu syarat khusus yang harus dipenuhi. Shikamaru lalu mengatakan, "Apa itu?" "Jangan bertele-tele, katakan saja." Amado kemudian menjawab, "Kau harus memberi makan Otsutsuki hidup kepada Jobi." Kemudian panel beralih ke tempat Ishiki berada. Di sini setelah mendengar perkataan Boruto, Ishiki mengatakan, "Begitu ya." Ternyata Boruto kelapasan mengatakannya. "Aku curiga saat hilang kontak dengannya, tapi tidak kusangka dia akan kalah dengan anak kecil sepertimu." Kemudian Boruto mengatakan, "Tidak hanya aku bersama Kawaki dan yang lain. Genin Konoha hebat." Kemudian Sasuke bertanya kepada Ishiki bahwa Konoha sudah tahu tentang pohon dewa dan Jobi. "Kenapa kau memerlukan Kawaki juga?" Ishiki langsung menjawab pertanyaan Sasuke, "Memang kenapa? Apa artinya kalian mengetahuinya tapi tidak punya kekuatan untuk menghentikanku?" Kemudian dengan lantang Boruto mengatakan, "Tetap di sana saja, oke? Jangan mendekat atau kau akan menyesal." Lalu Boruto mengambil kunainya dan menodongkan ke lehernya sendiri sambil mengatakan, "Aku serius. Saat aku bilang Genin Konoha itu hebat, jangan harap kau bergerak sejengkal pun. Aku tidak ragu untuk melakukan ini." Sasuke dan Ishiki terkejut melihat apa yang dilakukan Boruto. Beralih lagi ke tempat Shikamaru, Amado, dan lainnya berada. Shikamaru terkejut dengan apa yang Amado katakan sebelumnya tentang kau harus memberi makan seorang Otsutsuki kepada Jobi. Amado membalas perkataan Shikamaru bahwa, ya, hanya itulah cara agar Jobi berubah menjadi pohon dewa. Bahkan bisa dibilang inilah alasan utama kenapa Otsutsuki selalu menginvasi planet dengan berpasangan. Shikamaru lalu mengatakan bahwa jadi salah satunya adalah tumbal. Amado langsung membalas perkataan Shikamaru bahwa seseorang dimakan dan menumbuhkan pohon dewa, dan yang lain mengawasi pertumbuhan pohon sampai buah cakra muncul. Katasuke lalu bertanya kepada Amado bahwa buah cakra sangat diinginkan sampai seorang akan mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkannya. Amado menjawab pertanyaan Katasuke, "Itu memang agak menyimpang, namun jangan lupa." Belum selesai bicara, Kawaki langsung melanjutkan perkataan Amado bahwa mereka memiliki karma. Amado lalu mengatakan, "Tepat sekali. Pengorbanan Otsutsuki memakai karma menyiapkan wadah sebelumnya untuk dibangkitkan nanti." Lalu Sumiro bertanya, "Bukankah Ishiki datang ke planet ini dengan Kaguya dulu? Jadi mereka berencana menanam pohon dewa dengan metode ini?" Amado menjawab pertanyaan Sumire bahwa aku sangat yakin itulah rencananya. Setidaknya untuk bagian Ishiki,
Kaguya kalangan bawah akan menjadi tumbal. Begitulah yang seharusnya terjadi. Tapi seperti yang aku katakan padamu, Kaguya berkhianat dan rencana terhenti. Isiki terpaksa hidup sebagai parasit di tubuh Jigen dan meneruskan rencana tanpa Kaguya. Shikamaru lalu mengatakan, maksudmu Isiki harus memberikan dirinya sendiri kepada Jobi untuk membuat pohon dewa tumbuh? Amado langsung menjawab, benar, karena tidak ada Otsutsuki yang lain. Sumire kemudian mengatakan, Otsutsuki yang lain? Jangan bilang Isiki berniat memakai Boruto untuk mengganti dirinya sendiri sebagai tumbal untuk Jobi. Mendengar perkataan Sumire, Shikamaru, Katasuke, dan Kawaki terkejut. Amado kagum dengan penalaran hebat Sumire. Beralih ke tempat Boruto dan Isiki berada, Boruto masih menodongkan kunainya ke lehernya sendiri. Sambil melihat Boruto, Isiki menanyakan, maaf, apakah itu ancaman? Lalu Boruto menjawab, kau pikir aku tidak berani? Aku sudah siap untuk mati sejak aku memasuki pertempuran ini. Kemudian Isiki mengecilkan tubuhnya dan langsung menghilang dari hadapan Boruto dan Sasuke. Boruto berniat menusukkan kunai ke lehernya dan berteriak, aku bilang jangan bergerak. Tiba-tiba kunai yang Boruto pegang mengecil. Sasuke memerintahkan Boruto untuk lari karena ancaman tidak mempan pada Isiki. Boruto tidak boleh tertangkap. Sasuke juga mengatakan, kami tidak bisa menang melawan Isiki. Aku tidak tahu berapa lama lagi masa hidupnya. Tapi satu-satunya harapan kita adalah mengulur waktu sampai Isiki mati. Kemudian secara tiba-tiba Isiki menendang leher Sasuke sampai dia terpental jauh dan mengubur Sasuke dengan kubus-kubus besar milik Isiki menggunakan kekuatan matanya. Melihat kejadian tersebut, Boruto terkejut dan langsung menyerang Isiki menggunakan Rasengan. Namun dengan mudahnya Isiki mengecilkan Rasengan Boruto dan memegang tangan Boruto. Sambil memegang tangan Boruto, Isiki mengatakan, aku tidak berniat membunuhmu, artinya kau benar, Uzumaki Boruto. Tapi aku tidak ragu untuk menyakitimu. Tangan Boruto pun dipatahkan dan dadanya dihantam menggunakan lutut oleh Isiki. Isiki lalu mengatakan, aku minta maaf kalau kau salah paham. Bukankah kau bilang sudah siap untuk mati? Bagus kalau begitu. Aku akan memasukkanmu ke dalam rencana. Kau akan dimakan oleh Jobi. Isiki mengatakan hal itu sambil menginjak tubuh Boruto pada bagian punggungnya. Boruto tidak bisa berbuat apa-apa dan merasakan sakit yang luar biasa. Beralih ke tempat Shikamaru, Amado, dan lainnya berada. Di sini Shikamaru terkejut setelah mendengar perkataan Sumire kalau Boruto akan menjadi makanan Jobi. Sumire mengatakan kepada Amado bahwa kau bilang jika proses karma terus berlanjut, Boruto akhirnya akan menjadi seorang Otsutsuki. Amado kemudian mengatakan, benar, dan dari kelihatannya yang cukup kuat pada saat itu. Tampaknya ada variasi pada buah cakra, seperti apel dan jeruk, di mana pohon yang sehat menghasilkan buah yang bagus. Begitu juga dengan pohon dewa yang kuat akan menghasilkan buah cakra yang baik. Organisasi Kara awalnya berencana mengorbankan Jigen karena tidak ada pilihan lain. Tetapi munculnya Boruto menyebabkan perubahan rencana. Otsutsuki muda yang sehat akan lebih baik daripada orang tua yang kematiannya sudah dekat. Tentu saja. Lalu Shikamaru mengatakan, sekarang aku paham kenapa Isiki tidak membunuh Boruto. Tapi fakta itu masih tidak menjamin untuk mengalahkan Isiki. Jadi apa yang direncanakan Boruto? Amado membalas perkataan Shikamaru bahwa entah, apapun itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian Kawaki mengatakan, hei Amado, selalu saja dengan ekspresi dingin begitu. Katakan berapa banyak dari ini terjadi seperti yang telah kau rencanakan. Jika Hokage ke-7 dan yang lain sudah tamat, kau akan dalam masalah juga, kau tahu? Jadi kenapa kau masih bisa tetap tenang? Katakan padaku, dasar payah. Apa ini benar-benar rencana terbaik? Apa memang tidak ada jalan lain? Amado heran dengan Kawaki yang jadi sangat pemarah. Shikamaru mencoba menenangkan Kawaki dan mengatakan, aku tidak tahu kau kenapa. Tapi tetap tenanglah, tidak ada gunanya memarahi dia. Lalu Amado menjawab pertanyaan Kawaki bahwa aku hanya membuat apa yang tampaknya menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagiku pada saat itu.
sama seperti yang lain. Yang penting adalah kau harus selalu siap untuk menerima apapun hasil dari pilihan itu. Karma yang sangat kau benci sudah hilang, yang juga memungkinkan untuk mengalahkan Ishiki. Tentu peluang Hokage ke-7 dan lainnya sangat kecil, tapi itu tidak merubah fakta kalau inilah satu-satunya kesempatan kita. Mendengar perkataan Amado, Katsuki langsung mengatakan, "Setuju. Aku paham rasa kesalmu karena tidak bisa melakukan apapun. Tapi mungkin ini pilihan terbaik bagimu untuk tetap tinggal di sini dan menunggu, Kawaki." Kawaki akhirnya bisa duduk tenang namun tetap saja geram. Kemudian Amado mengatakan kepada Kawaki bahwa apakah ketidakberdayaan yang membuatmu marah atau kesedihan karena kehilangan karma. Kawaki heran setelah mendengar perkataan Amado dan mengatakan, "Apa?" Lalu Amado mengatakan, "Sudahlah, lupakan." Sementara itu, Naruto berlari dan kebingungan apa yang terjadi. Naruto tidak bisa merasakan cakra dan bukan cuma Ishiki. Naruto bahkan tidak tahu di mana lokasi Boruto dan Sasuke. Naruto merasa ini karena kubus yang dikeluarkan Ishiki. Naruto beranggapan sepertinya kubus-kubus tersebut memblokade kemampuan sensor. Naruto mencoba berkomunikasi dengan Kurama dengan memanggil namanya. Dalam tubuh Naruto, Kurama mengatakan bahwa Ishiki melakukan taktik memecah belah. "Apa rencanamu, Naruto, untuk melawan kekuatan dari dunia lain?" Naruto menjawab pertanyaan Kurama bahwa, "Jujur aku kehabisan ide, tapi aku adalah Hokage. Melindungi desa dan semua orang lebih penting dari nyawaku. Jadi meski dia membunuhku dan cuma tersisa mayatku, aku akan terus melekat padanya dan tidak akan melepaskannya. Tidak sampai sisa hidupnya habis." Setelah mendengar perkataan Naruto, Kurama mengatakan, "Cih, jadi tidak ada ya? Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati?" Naruto langsung menjawab, "Maaf Kurama, aku tidak melihat pilihan lain saat ini." Kurama lalu mengatakan, "Mungkin ada sebuah jalan. Ini adalah sebuah pilihan, lakukan atau mati. Hal terakhir yang bisa dilakukan hanya layak dicoba karena lagi pula kau sudah mengira akan terbunuh." Kemudian Naruto mengatakan, "Hei, apa jika memang ada? Kenapa tidak bilang sejak tadi?" Kurama lalu mengatakan, "Karena kau akan mati. Lakukan ini dan selesai sudah. Tapi karena pada akhirnya kau akan dibunuh, ya ini bukan pilihan yang mudah. Kau yang putuskan." Kemudian beralih ke tempat Ishiki dan Boruto berada. Boruto masih tergeletak, tidak berdaya. Sambil menginjak tubuh Boruto, Ishiki mengatakan, "Kau akan diserap oleh Jubi dan mati demi menumbuhkan pohon dewa. Tapi jangan putus asa. Pohon dewa juga akan menghabiskan semua kehidupan di planet ini. Jadi ini hanya masalah waktu kapan kau mati." Tiba-tiba Naruto datang dengan menendang pipi Ishiki sampai terpental. Namun Ishiki masih tetap berdiri. Naruto memegang Boruto dan mengatakan, "Boruto, kau baik-baik saja? Bertahanlah." Boruto menyuruh ayahnya untuk pergi atau akan terbunuh nantinya. Kemudian Naruto mengatakan kepada Boruto bahwa, "Ayolah, aku ini Hokage. Jangan cemaskan aku." Ishiki lalu mengatakan, "Kau harus dengarkan putramu. Namun jika kau membocorkan lokasi Kawaki, aku akan rela membiarkan kalian semua pergi sekarang." Kemudian Naruto meletakkan Boruto dan berdiri menghadap Ishiki. Naruto mengatakan kepada Kurama bahwa, "Aku siap." Kurama mengatakan, "Apa kau yakin?" Naruto langsung menjawab, "Ya, aku sudah menyiapkan ini sejak dulu. Tidak, bahkan sejak aku memutuskan ingin menjadi Hokage." Kemudian Kurama langsung mengerahkan jutsu terlarang yang Kurama katakan kepada Naruto sebelumnya. Tubuh Naruto kemudian mengeluarkan asap yang cukup banyak. Ishiki, Boruto, dan Sasuke terkejut melihat kejadian tersebut. Perubahan wujud baru Naruto pun diperlihatkan. Perubahan wujud Naruto ini belum pernah digunakan sebelumnya dan bentuknya cukup unik. Namun hal ini akan berakibat buruk bagi Naruto sendiri karena dia akan mati setelah menggunakan mode ini. Sasuke yang melihatnya terheran-heran dan mengatakan dalam hati, "Itu Naruto." Ishiki juga heran dan mengatakan dalam hati, ada apa dengan cakranya?" Kemudian wajah Naruto diperlihatkan dan menyerupai wajah Kurama. Namun hanya separuh saja yang terlihat dan sisanya tertutup asap.
Dan itulah panel terakhir dari manga Boruto chapter 51. Manga Boruto chapter 51 ini ditutup dengan adegan yang cukup epic. Oke semua, jadi itu dia pembahasan kita mengenai cerita lengkap manga Boruto chapter 51. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa guys di next video. Dadah.